pada semangat nih. Selamat siang semuanya. Oke, karena udah pada semangat dan udah siap banget nih untuk menyambut pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, hari ini apakah ada teman-teman kalian yang nggak hadir? Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep kerja courier service. Nah, dari teman-teman sendiri, siapa sih di sini yang pernah menerima paket atau enggak yang mengirim paket ke jasa ekspedisi? Menurut kalian, apakah setelah paket kalian kirimkan ke jasa ekspedisi itu, paket itu langsung sampai ke rumah penerima? Tidak. Nah, ternyata tidak nih. Dan juga pastinya ada beberapa tahapan dan proses yang nantinya akan kita pelajarin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan nonton video sekitar 2 menitan untuk kalian mengetahui gambaran dari konsep courier kerja servis itu sendiri. Barang dimulai ketika pengirim mendatangi agen untuk melakukan proses pengiriman. Kemudian petugas agen akan mengecekkan isi barang, menentukan tarif ongkir, dan melakukan pengecekan berat barang, pengecekan isi barang, menentukan tarif ongkir, dan melakukan pencetakan resin. Setelah itu, setelah kalian menonton video tadi, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tuh pastinya menjelaskan konsep kerja dari courier service, lalu mengidentifikasi tahapan kerja dan menyusun alur proses dalam pengiriman barang. Oke, setelah tadi kalian melihat video 2 menitan, sekitar 2 menitan, kira-kira apa sih tahapan yang pertama kali kalian lihat? Aku Apa? ada seseorang yang ngirimin paket ke jasa ekspedisi. Nah, betul banget. Nah, itu namanya disebut collecting. Itu adalah tahap awal dalam proses konsep kerja dari courier service sendiri. Nah, collecting itu ketika kita mengirim paket ke jasa ekspedisi kayak melalui JNT atau JNE, itu namanya disebut collecting. Nah, tanpa adanya collecting ini, pengiriman konsep dari kerja courier service ini nggak dapat berjalan dengan baik atau lancar gitu. Nah, dari tahap collecting tadi, sekarang kita lanjut ke tahap processing. Nah, dari teman-teman sendiri yang tahu nggak sih tahap processing itu apa? Processing itu tahap di mana petugas akan mengecek kondisi paket yang sudah diterima. Nah, oke, betul banget. Jadi tahap processing itu adalah ketika pas kita udah ngirim paket ke jasa ekspedisi, dari petugas jasa ekspedisinya ini itu tuh mengecek paket kita dan diberi label atau enggak kayak scan barcode gitu, dan disortir menurut kota dan daerah tujuan si penerima. Tujuan penyortiran itu sendiri adalah biar si penerima itu nggak salah ya untuk menerima paket dan nggak tertukar dengan orang lain. Nah, sebagai contoh, ketika paket dari Surabaya itu nggak bakal tercampur dengan paket yang dari Bandung gitu. Nah, selanjutnya itu ada proses transporting. Nah, proses transporting itu sendiri itu ketika paket yang udah kita processing tadi di proses sebelumnya itu dikirim melalui jenis berbagai transportasi gitu. Itu jenis pemilihan jenis transportasinya itu disesuaikan dengan jarak tempuh dari pengirim
dan ke penerima gitu. Nah, setelah tadi dari tahap transporting itu sendiri, selanjutnya ada tahap delivery nih teman-teman. Jadi tahap ini tuh adalah ketika paket kita udah sampai ke kota tujuan kita. Nah, kurir ini akan mengirimkan paket kita ke rumah kita sendiri gitu. Dan kurir ini akan memastikan alamat kita itu udah benar, jadi nggak salah sasaran gitu. Nah, tahap yang terakhir itu ada reporting, teman-teman. Ada yang tahu nggak reporting itu apa? Jadi reporting itu sistem akan memperbarui status pengiriman sebagai bukti bahwa barang itu sudah berhasil diterima. Nah, benar banget. Jadi pastinya kalau misalkan kita udah nerima paket, pasti dari TikTok Shop atau enggak Shopee itu pasti kan otomatis langsung status pengirimannya itu langsung kayak pengiriman sudah selesai atau enggak paket sudah diterima gitu. Itu namanya disebut tahap reporting. Oke, baik. Setelah kita tadi mempelajari tentang konsep kerja kurir service, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD yang saya bagikan. Nanti kalian membentuk kelompok. Tiap kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 orang. Udah selesai semuanya? Sudah. Siapa nih yang bersedia untuk satu kelompok maju perwakilan saya? Silakan maju. Nah, mulai nih, silakan dibacain hasil diskusi kalian. Dari Ibu Selvi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi kasus dari LKPD yang telah kami kerjakan. Baik, sebelum itu perkenalan terlebih dahulu, saya Salati dan Ananda. Saya Sylvianti. Baik, buat pertanyaan pertama, tentukan urutan tahapan kurir service berikut dengan nomor 1 sampai 5. Pada tahapan pertama itu ada collecting, kemudian yang kedua ada processing, kemudian yang ketiga ada transporting, kemudian yang keempat ada delivery, kemudian yang terakhir ada reporting. Mungkin selanjutnya pertanyaan kedua. Terus yang kedua itu ada mengapa tahap proses ini perlu dilakukan sebelum paket dikirim ke kota tujuan? Jawabannya itu karena agar paket tidak tertukar dengan paket lain dan dapat dikirim ke lokasi yang benar. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa manfaat tahap reporting bagi pengirim dan penerima paket? Nah, bagi pengirim, tahap reporting ini untuk memantau status paket, mengetahui bukti pengiriman, dan memudahkan komplain apabila terjadi masalah pada paket. Nah, untuk penerima paket, untuk mengetahui status dan waktu kedatangan paket dan memastikan paket telah diterima dengan benar. Baik, sekian Presentasi dari hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini, selanjutnya kalian boleh nih untuk menyelesaikan
dan mengerjakan kuis yang ada di PPT. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa tulisan quiz ini merupakan proses pengiriman barang yang dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama koleksi, processing, transporting, delivery, dan reporting. Nah, setiap tahapan ini memiliki peran penting dan saling berkaitan untuk memastikan paket dapat diterima oleh pelanggan secara tepat, aman, dan efisien. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif teman-teman semuanya dalam pembelajaran hari ini. Sebelum itu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih dan selamat siang semuanya. Ya. Tapping on your window right before